Pemerintah bakal memberikan subsidi bagi masyarakat dalam program 3 juta unit rumah per tahun, di mana subsidi ini akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo menyebutkan besarannya yakni 600.000 per bulan. Skema cicilan antara 2 juta unit rumah di desa dan 1 juta rumah di kota bakal berbeda, yakni rumah di kota bakal bekerja sama dengan bank himbara seperti BTN, sedangkan untuk rumah di desa bakal mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan laporan terkait program KPR subsidi yang sedang berjalan selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025. Ara mengatakan secara keseluruhan terdapat 10.731 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan. Sementara itu ada sekitar 8.445 unit rumah yang sudah selesai dibangun namun belum melalui akad kredit. Untuk unit yang sudah mendapat persetujuan kredit dari bank tetapi belum melakukan akad, angkanya mencapai 11.355 unit. Adapun unit yang telah berhasil melalui proses akad hingga saat ini tercatat sebanyak 14 unit rumah. Sementara itu realisasi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang sudah dibangun dan diakad mencapai 34.420 unit. Sementara akad KPR Tapera khusus PNS mencapai 1.384 unit. Total rumah subsidi yang telah terwujud hingga 5 Januari 2025 mencapai 66.349 unit. Badan Legislasi DPR RI tiba-tiba melakukan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba. Setelah diskusi panjang, Balik DPR resmi menyepakati revisi Undang-Undang Minerba ini menjadi usulan inisiatif DPR. Sejumlah pertanyaan muncul terkait alasan DPR tiba-tiba mengusulkan revisi Undang-Undang Minerba. Padahal sebelumnya revisi Undang-Undang Minerba ini tidak masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 DPR. Anggota Balik DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan khusus secara prioritas, meskipun pemberian langsung kepada ormas tidak tercantum di undang-undang tersebut. Menurut Bambang, revisi dilakukan sekalian untuk pengelolaan tambang di lingkup perguruan tinggi untuk membantu mengurangi beban uang kuliah tunggal atau UKT yang harus dibayarkan mahasiswa setiap semester. Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa rencana revisi ini masih berada dalam tahap awal dan baru berupa usulan inisiatif dari DPR, sehingga masih banyak tahap yang harus dilewati. Menu makan bergizi gratis masih menarik perhatian publik. Ketiadaan susu dalam menu makanan bergizi gratis di sejumlah wilayah seperti Jakarta kini disorot. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Philips J. Vermonte menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada prioritas sentra susu atau sapi perah yang sekaligus bertujuan mendukung ekonomi lokal. Bagi daerah yang tidak memiliki sentra sapi, susu digantikan dengan sumber protein lain yang setara nilai gizinya. Philips menegaskan Badan Gizi Nasional telah memastikan kebutuhan protein dalam menu MBG tetap memenuhi standar kecukupan gizi. Adapun menu MBG yang dibagikan di wilayah Jakarta pada 21 Januari 2025 adalah ayam, tahu, dan sayur kangkung. Menu tersebut telah dirancang Badan Gizi Nasional untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dipenuhi oleh susu. Ketika ditanya ihwal kemungkinan ada atau tidaknya menu susu di wilayah Jakarta dalam beberapa waktu ke depan, Philips menekankan Jakarta tidak masuk prioritas distribusi susu karena bukan wilayah sentra sari perah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menunda tenggat pemblokiran TikTok dalam hari pertamanya berkuasa. TikTok diberikan waktu 75 hari untuk mengikuti aturan Undang-Undang Amerika Serikat sebelum diblokir. TikTok seharusnya telah dilarang beroperasi di Amerika Serikat pada 19 Januari 2025 atau sehari sebelum pelantikan Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Bahkan TikTok sempat menutup operasi selama beberapa jam pada akhir pekan lalu. Aplikasi TikTok kemudian kembali bisa diakses oleh netizen AS setelah Trump memberikan jaminan kepada platform video pendek milik perusahaan Cina ByteDance tersebut. Perpanjangan tenggat TikTok selama 75 hari dilakukan lewat perintah eksekutif yaitu instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden AS untuk pelaksanaan undang-undang, pengambilan kebijakan, atau aksi tertentu yang tidak membutuhkan persetujuan wakil rakyat di Kongres AS.
Sementara itu, Donald Trump turut menyampaikan keinginannya agar Amerika Serikat menguasai 50% saham TikTok. Menurut dia, pemblokiran TikTok di AS akan menghilangkan lapangan pekerjaan di Amerika. Pada pukul 14 WIB 21 Januari 2025, terpantau harga saham induk TikTok ByteDance berada di teritori positif dengan kenaikan 0,58% atau 0,78 poin, berada di angka $134,76 per saham. Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin 20 Januari waktu setempat. Dalam pidato pertamanya sesaat setelah dilantik, politisi berusia 78 tahun ini membahas banyak hal, termasuk masalah kendaraan listrik atau electric vehicle. Trump mengawali pembahasan tersebut dengan mengumumkan keadaan darurat energi nasional sebagai bagian dari rencana pemerintahannya untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri. Hal ini nantinya akan mengakhiri salah satu kebijakan Presiden ke-46 Amerika Serikat Joe Biden terkait EV yang disebut mandat kendaraan listrik. Trump yang telah lama menentang subsidi energi bersih dan kendaraan listrik mengatakan Amerika Serikat perlu meningkatkan produksi minyak dan gas tradisionalnya untuk mengurangi harga energi bagi warga Amerika. Trump yang telah lama menentang subsidi energi bersih dan kendaraan listrik mengatakan AS perlu meningkatkan produksi minyak dan gas tradisional untuk mengurangi harga energi bagi warga Amerika. Produksi minyak mentah AS mencapai rekor tahun lalu, bahkan ketika pemerintahan Biden juga mengarahkan miliaran insentif untuk beralih ke energi bersih melalui kredit pajak untuk kendaraan listrik dan perbaikan rumah untuk mengurangi penggunaan energi. AS memproduksi minyak lebih dari 13,4 juta barel per hari pada Oktober 2004. Atau sekitar 17% lebih tinggi daripada saat Trump mengakhiri masa jabatan pertamanya pada Januari 2021.